nasib adalah proyeksi pikiran dan perasaan, ya. Memang sumbernya ini banyak dari beberapa guru-guru kita juga, ada Mas RB Sentanu, ada Pak Adi Wegunawan, ada Mas Nasrullah, dan berbagai macam ya penelitian-penelitian yang tentunya mereka semua ini mengobserv atau mengsurvei tentang gejala alam semesta, ya. Baik, sekarang kita lihat lagi, ya. Sebetulnya tubuh kita ini banyak hal, ya, banyak sistem. Ada sistem saraf, ada sistem pembuluh darah, ya. Tapi kalau kita bagi besarnya ini adalah ada yang disebut akal atau pikiran, itu biasanya kerjanya adalah di sistem otak, ya. Dan ada juga yang disebut perasaan atau kolbu, yaitu peran dari ya organ yang di dalam dada, di visudur, ya, dan organ dalam dada yang disepakati itu kalbu adalah jantung. Ya, beberapa kajian sebelumnya kita sudah belajar atau sudah mengobserv juga, ya, melihat bahwa jantung atau kolbu ini memang luar biasa. Kolbu itu ada juga otaknya sendiri, ya, dan kemudian kolbu ini punya potensi juga merekam memori dan juga merekam apa yang selama ini kita ucapkan, kita lihat, kita dengar, dan kita perbuat, ya, Masya Allah. Jadi kalau kita bilang pikiran itu kerjanya akal dan perasaan itu kerjanya kolbu, ya. Jadi kita katakan nasib adalah proyeksi pikiran dan perasaan kita, ya. Tentu, ya, kalau semua kata-kata atau kalimat dan pesan pikiran itu, ya, nanti jalan lewat sistem saraf. Ini sering sekali, ya, kalau kajian kita nih bicara tentang tubuh manusia dan bicara sistem saraf. Dan sistem saraf ini kan kerjanya kayak kabel listrik. Dia membawa pesan. Pesan apa? Pesan yang diucapkan, pesan yang dilihat, pesan yang didengar, bahkan pesan yang ada di pikiran ini. Ya, dia jalan menuju kolbu. Dan kolbu ini nanti kolbu juga punya potensi untuk mempertimbangkan. Kolbu juga punya potensi untuk, ya, belajar. Kolbu juga punya potensi untuk merekam memori. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Baik, kemudian tubuh manusia ini, ya, semakin halus rupanya. Jadi dari badan seluler ini, ya, dari awalnya kan kulit, kemudian lapisan dalamnya kulit, kemudian ada lapisan lagi, ya, fascia dan sebagainya. Kemudian ada organ-organ, dan organ-organ ini nanti terdiri dari sel. Sel itu nanti terdiri dari molekul, molekul terdiri dari atom, atom terdiri dari partikel subatom, partikel subatom terdiri dari vibrasi kuanta, ya. Dan akhirnya tubuh manusia ini semakin halus, lapisannya semakin halus, maka, ya, nanti jadinya medan gelombang energi. Makanya ada sebuah kajian bahwa, ya, tubuh manusia ini ternyata semakin halus, ya, bentuknya adalah sebuah vibrasi kuanta. Ya. Dan ini medan gelombang energi manusia inilah yang sering, ya, membroadcast pesan-pesan apa yang kita ucapkan, pikirkan, rasakan, ya. Nah ini, jadi tubuh manusia itu, ya, jadi ada dua jenis, badan seluler dan badan bioplasmik, sering disebut seperti itu. Dan berkali-kali kita di Rumil membahas ini, ya. Baik, jadi inilah dia tubuh kita, ada badan seluler dan ada badan bioplasmiknya. Ya. Dari mana sih badan bioplasmik ini? Sebetulnya badan bioplasmik ini adalah, ya, kekuatan gelombang vibrasi dari gelombang elektromagnetik jantung. Jantung ini kuat sekali, ya. Dan kita juga tahu di otak ini ada energi atau ada listrik, ada gelombang, ya. Tapi jantung itu kekuatannya 5.000 kali dari kekuatan gelombang elektromagnetik yang di otak. Dan kemudian, ya, seluruh tubuh juga memberikan vibrasi atau getaran gelombang ke sekitar kita atau bahkan juga ke alam semesta, ya. Apa sih yang dibawa? Ini dibawa adalah yang di broadcast itu adalah pikiran, perasaan, ucapan, ya, pendengaran, pesan dari penglihatan, ya. Baik. Nah, kemudian di surat Yunus ayat 61, Bismillahirrahmanirrahim, dan tidakkah engkau berada dalam suatu urusan dan tidak membaca satu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Masya Allah, ya. Kemudian lanjutan ayat ini, tidak luput sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar atom zarah, ya, di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, atau disebut juga Lauhul Mahfuz, ya. Jadi berdasarkan ayat ini, ya, Allah sudah berfirman bahwa kita tuh, ya, sekecil apapun kita ini, itu Allah Maha tahu. Artinya, ya, ciptaan manusia dari badan seluler dan badan bioplasmik yang terdiri dari tadi molekul, atom, partikel, dan akhirnya vibrasi, itu memang Allah yang ciptakan. Adapun ilmuwan atau saintis ini kan dia mensurvei, mengobservasi, dan kemudian mereka membuat sebuah teorinya berdasarkan,
ya kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah ini, ya. Nah, jadi selama ini kita selalu pernah belajar bahwa badan bioplasmik ini keluarnya lewat pembuluh meridian. Di mana pembuluh meridian? Subkutis di bawah kulit, ya. Kemudian ini ada lubang-lubang ini dia berputar. Biasanya dia berputarnya ke kiri kayak orang tawaf. Ya, makin bagus putarannya, makin keluar gelombang energi ini semakin baik lagi, semakin kencang lagi. Dan yang paling kencang itu memang di daerah paru-paru. Di daerah jantung di sini, antara kedua paru-paru. Ya, di sini ada bulatan di depannya, ya. Di bawah kulitnya dari rongga dada ini yang mengeluarkan gelombang vibrasi yang paling kuat di antara seluruh tubuh. Ya. Dari mana sinyal ini? Dari makanan dan minuman yang kita makan, diproses di sel. Dan sel ini ada dari otak sampai kaki kita. Ya. Dan apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan itu nanti jalan ke sistem saraf. Setelah dia jalan lewat sistem saraf ke seluruh tubuh, ya pikiran, perasaan itu juga didorong oleh badan bioplasmik ini ke alam semesta, ya. Nah, ini jadi seperti ini, ya kerjanya. Ya, kalau kita mau bicara tentang anatomi badan bioplasmik itu lebih detail lagi, ya kita akan butuh waktu yang cukup panjang, ya. Tapi untuk sementara kita akan tahu bahwa gelombang ini keluarnya dari pembuluh meridian, ya. Nah, kemudian, ya sinyal ini juga, ya ini berlapis-lapis sebetulnya. Secara anatomi ini banyak lapisannya. Ya. Dan yang paling luar ini namanya gelombang spiritual. Biasanya nggak bisa diukur. Dan gelombang spiritual ini keluar pada saat kita berdoa, berniat, dan berprasangka. Ya. Nah, kemudian kalau kita bilang pikiran dan perasaan, inilah ya yang kira-kira ya Allah alam bisawab ya, inilah yang kita akan sebut sebagai prasangka atau zon. Jadi prasangka itu bukan hanya pikiran saja, tapi pikiran dan perasaan. Karena antara pikiran dan perasaan, antara akal dan kolbu, itu punya kaitan yang sangat luar biasa. Dia punya poros khusus. Maka inilah ya bisa jadi inilah yang disebut zon tadi, prasangka tadi. Tentu prasangka ini terbagi dua, ada yang prasangka baik, husnuzon, dan prasangka buruk, su'udzon. Ya. Jadi kalau kita bilang prasangka itu kerja pikiran dan perasaan. Bukan hanya di otak saja ya, tetapi juga di kolbu. Ya. Nah, dalam surat Al-Hujurat ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, ya wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Ini memang tidak satu ayat ya, ini ayat kemudian ada komanya ya sebetulnya ya. Jadi kita disuruh menjauhi karena sebagian prasangka itu dosa karena itu tadi yang ya masuk di prasangka buruk tadi suudzon tadi. Ya. Nah. Kemudian juga di hadis qudsi ini ya populer sekali ya, aku sesuai prasangka hambaku ya. Ana inna zonni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku, ya, dan ternyata hadis qudsi ini panjang ya, ada lanjutannya. Ya, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Ya, ini firman Allah ya. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku, ya Allah. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan itu, yaitu kumpulan para malaikat. Masya Allah. Inilah mengapa kita ini ya senang sekali ikut majelis-majelis yang membuat kita mengingat Allah. Ya, hanya sekarang mungkin karena belum lagi bisa untuk kita kumpul tatap muka bersama-sama, maka ya pertemuan itu lewat ya seperti ini ya. Ya. Tapi itu tadi pada saat kita kumpul dan kita ingat Allah, Allah mengingat kita di kumpulan yang jauh lebih baik dari kumpulan kita ini ya, Masya Allah. Baik, dan kemudian ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wazanna wa inna zanna adzabul hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita memang sudah jauh-jauh hari ini ya diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi prasangka buruk. Karena memang bahaya banget prasangka buruk itu. Setelah diteliti ya oleh para ilmuwan, pantesan ya kita dari awal diminta untuk menjauhi prasangka buruk. Ya. Baik, dan kemudian ya kita harus berhusnuzan pada Allah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan ia harus berhusnuzan pada Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 2877. Inilah makanya kita ya senantiasa gimana caranya nih berupaya berikhtiar untuk kita husnuzan pada Allah, berprasangka baik pada Allah, termasuk pandemi ini. Ya, kita ikhtiar untuk ke situ. Kadang-kadang perasaan kita ya ada suudzonnya, segera istighfar, cepat naik lagi. Akhirnya kita menjadi ya senantiasa husnuzon. Ya.